Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, langsung kita buka ayatnya, yaitu surah 7 Al-A'raf mulai ayat 11. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama ayat 11 surah 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita minggu yang lalu, kita telah sama-sama telaah baca ayatnya yang intinya bahwa syaitan beserta teman-temannya adalah makhluk Allah yang terlaknat, makhluk Allah yang terkutuk, yang dia berjanji akan menyesatkan manusia, menyuruh manusia berbuat kejahatan, menipu, menggoda manusia, menggelincirkannya, sehingga pada akhirnya bagi yang tergoda, tersesat, akan menjadi temannya kelak di neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkutuknya setan, terkutuknya iblis selama dia ada, selama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alasannya sebenarnya itu apa gitu? Kok sampai dia dikutuk? Kok sampai dia dilaknat? Kok sampai dia dicap sebagai penghuni abadi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada ayat yang tadi kita baca, surah 7 Al-A'raf ayat 11 dan seterusnya, Allah berfirman sangat gamblang sekali. Di sini kita akan tahu yang sesungguhnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Al-ayah. Wa laqad khalaqnakum, dan sungguh kami, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menciptakan kalian. Dalam tafsir yang dimaksud adalah ay abaakum. Ada Jalalain, tafsir Jalalain, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Utsman. Jadi kumnya ini adalah ay abaakum, yaitu Allah telah menjadikan bapak moyang kalian, bapak moyang kita. Siapa? Adamu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Berarti kalau diartikan ringkas, ayat yang sepotong itu walaqad khalaqnakum, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Gitu. Itu kum, maka dijelasin, yaitu abaakum, maksudnya bapak moyang kita. Nah, detailnya bapak moyang kita itu siapa? Adamu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Berarti Allah bikin siapa? Nabi Adam. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, membentuk,
mendesain. Jadi menyempurnakan ciptaannya Nabi Adam alaihi salam. Ay sawwarnahu, yaitu kami Allah Subhanahu wa taala merupakan, membentukkan, tentunya dengan rupa, dengan bentuk yang sempurna kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa antum, di mana kita, fi dhuhrihi, masih dalam sulbinya, alias belum ada. Ya kita belum ada, makanya dikatakan Nabi Adam adalah manusia pertama. Nah, setelah Allah jadikan Nabi Adam sempurna dengan bentuk rupanya yang indah, yang sempurna lah pokoknya. Tsumma qulna, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kami Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikati, pada seluruh malaikat-malaikat Allah. Jadi ketika Allah jadikan Nabi Adam itu malaikat kumpul, Pak. Jadi kayak ada informasi, ada perintah, kumpul. Malaikat semua nyaksiin, ini loh, saya sudah bikin Adam, manusia pertama, sempurna. Allah bilang, kalian malaikat semua, usjudu, sujud kalian semua, li Adam, kepada Adam. Nah sekarang nongol kan, Adamnya nongol. Kalau tadi yang kum, sekarang li Adam, gamblang sekali. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud kalian semua li Adam, kepada Adam, pada Nabi Adam alaihi salam. Keterangannya bil inhina. Inhina itu merunduk. Merunduk itu seperti orang ruku, rada jongkok gitu loh ya. Jadi kayak kalau di Jawa kan gini. Nah gitu. Nah kalau waktu malaikat nggak ada yang gambarin tuh, apa begini Indonesia ya. Indonesia kalau gini, hormat kepada Nabi Adam misal, nggak tahu deh begitu apa bagaimana. Kalau keterangan ahli tafsir bil inhina, merunduk, jongkok ya. Jadi jongkok maksudnya rada bungkuk gitu loh. Jadi inhina itu memang Allah yang suruh kepada manusia, ciptaan Allah siapa? Nabi Adam alaihi salam. Loh kok sujud kepada manusia? Penghormatan. Kalau yang perintah Allah, kalau memang kita makhluknya, sekalipun level malaikat termasuk iblis, seharusnya sujud. Maka yang terjadi fasajadu, ketika Allah perintahkan pada seluruh malaikat saat itu, fasajadu, sujud semua, hormat semua, ta'zim semua, inhina semua, merunduk. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salam. Ternyata di antara sekian yang ada di situ ketika diperintahkan sujud, ada yang nggak mau. Siapa? Illa iblis, dialah iblis. Abaljan. Abaljan itu bapak moyangnya, nenek moyangnya jin. Jadi ini nenek moyangnya jin tidak mau, nggak bisa ya, nggak bisa. Maka Allah putuskan lam yakun, kalau kamu iblis tidak mau sujud, tidak mau hormat, tidak mau inhina kepada ciptaanku Adam alaihissalam, kamu tidak tergolong minas sajidin, di antara hamba-hambaku yang patuh melaksanakan sujud atau penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Udah, sejak itu watak, tabiat, perilaku asli setan, asli iblis pembangkang, maka namanya iblis. Iblis itu pembangkang artinya. Nah karena bangkang nggak pantas, yang dibangkang langsung siapa?
Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang nyuruh Allah, yang perintah Allah, tapi nggak mau. Ada kan? Maka kita manusia diperintahkan sholat nggak mau sholat, waduh, sama setan, sama iblis, sama jin. Jin saja ada yang Islam kalau jin ya. Emang ada. Justru sholat, nggak sholat, bukan ke masjid malah ke tempat maksiat. Di Jakarta dalam kehidupan sehari-hari kita lihat tuh, waktunya sholat malah ke mall, waktunya maghrib malah ke ITC. Lalu di sana juga ada masjid gitu. Jadi banyak orang kadang-kala tuh mengentengkan atau menyepelekan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ancamannya ngeri sekali itu. Nah, ketika iblis dicap sebagai tidak termasuk di antara hamba Allah yang patuh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah nggak langsung hukum. Ada dialog. Allah kepengen tahu kira-kira yang ada di benaknya dia itu apa sih gitu. Yang di kepala dia, di pikiran dia, bahkan mungkin di dalam dirinya itu apa, kok sampai nggak mau gitu. Padahal itu perintah Allah. Kita lihat jawabannya atau pertanyaannya, baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Shadaqallahul azim. Qala, Allah berfirman, hei iblis, hei jin, apa sih? Mana yang mencegahkah kepadamu? Sebenarnya ada apa? Kok sampai kamu tuh nggak mau? Allah tasjuda, yaitu untuk tidak sujud, untuk tidak hormat, untuk tidak takzim, untuk tidak inhina atau merunduk kepada ciptaanku Adam alaihissalam. Idh amartuka, padahal jelas saya udah suruh kamu untuk bersujud hormat kepada ciptaanku Adam alaihissalam. Ada apa kamu ini? Malaikat semua sujud, malaikat semua hormat, malaikat semua tunduk patuh perintahku. Ini kamu kok nggak mau? Namanya pembangkang, jawabannya ada. Qala, si iblis jawab, anak saya ya Allah itu khairun, itu lebih bagus, itu lebih baik minhu, daripada Nabi Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud dia, ngapain saya hormat dia? Sekalipun engkau yang memerintahkan, nggak mau saya. Orang saya lebih baik daripada dia gitu. Kok bisa begitu? Gitu. Begini, khalaqtani, engkau ya Allah telah menciptakan saya jin, iblis, minarin, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau telah menciptakan Adam yang kau suruh saya sujud kepadanya, mintin, dari tanah. Jadi kayak orang berapologi gitu, mengandai-andai. Saya dari api, dia dari tanah. Tanah saya bakar, mateng. Berarti lebih baik daripada saya. Karena saya lebih baik, tidak pantas saya sujud hormat kepada Adam, sekalipun adalah perintahmu ya Allah. Begitu. Jadi begitu, jelas begitu. Nah, kalau memang begitu, tidak robah, Allah langsung perintah kepada iblis seperti ayat selanjutnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Shadaqallahul azim. Kalau begitu iblis gitu. Qala Allah berfirman seperti ini, fahbit. Hei iblis, turun, get down, minha dari tempatku surga. Ada yang mengartikan ha ini di samping ay al jannah, wa fi riwayatin ay as-samawat, langit. Ya surga gambarannya di langit gitu, tempat yang sangat tinggi, tempat yang sangat indah. Kalau begitu kamu harus turun dari surgaku, dari langitku. Fama yakunu, maka tidak pantas, tidak layak laka bagimu iblis antatakabbaro, menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi pembangkang fiha, di dalam istanaku, di dalam surgaku, di dalam langitku. Fakhruj, get out, keluar, keluar kamu iblis. Innaka, sesungguhnya kamu iblis, minas shagirin, termasuk orang yang hina, termasuk orang yang rendah, termasuk orang yang tidak pantas berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Digituin, itu nggak langsung pergi. Namanya pembangkang tuh banyak ininya, alasannya gitu, nggak langsung pergi. Jadi kalau bahasa kitanya di sini nih, ntar, ngeyel gitu, main pergi aja gitu. Nggak ada untungnya dong gitu. Jadi nggak ada apa-apanya kalau main diusir kabur gitu aja gitu. Ntar dulu, emang mau apa lagi gitu. Allah lanjutkan firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Shadaqallahul azim. Qala, si iblis nyelak. Nah ya Allah, kalau bahasa kita interupsi. Siap saya diusir, siap saya dianggap hina, siap saya dianggap tidak pantas di surga, tapi ntar dulu, interupsi. Kalau bahasa sekarang kurang ajar nggak? Kurang ajar sekali. Iya benar. Itu memang Allah tuh benar-benar maha luas segala-galanya. Jadi termasuk bentuk hambanya yang pembangkang sekalipun masih ada diajak ngomong lah bahasanya. Jadi sangat maha luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nar dulu, iblis bilang anzirni, tunggu, saya mau ini, minta waktu. Anzirni ada yang mengartikan ay akhirni, sebentar, tunda sebentar, jangan main usir aja gitu. Ila yaumi yub'atsun, sampai waktu, nggak tanggung-tanggung diminta tuh, sampai waktu di mana hari dibangkitkan para manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sealam jagat raya ini. Jadi dia udah tahu kalau nanti ada hari kebangkitan, makanya dimintanya begitu, tunggu. Tapi tunggunya bukan sebentar waktu di surga doang, tunggu, saya kasih waktu tenggang, waktu tunda, waktu jeda lah gitu.
nggak tanggung-tanggung ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya umat manusia sealam jagat raya. Bagaimana dengan komplain atau katakan sanggahan si iblis, komplainnya seperti itu? Allah jawab, qala, Allah berfirman, innaka, hei kamu iblis, minal mundorin, termasuk orang yang dikasih tenggang waktu, termasuk orang yang dikasih waktu tunggu atau masa tunggu, dikasih waktu jeda. Kalau bahasa sekarang ya, bahasa kitanya, sok, silahkan ya, silahkan. Coba kira-kira mau ngapain dia? Dia bersombong seperti ini, berkelakar seperti pada ayat selanjutnya. Ini kayak bisa dianggap sumpahnya, seperti yang waktu ayat Jumat yang lalu, la'udhillannahum wala'amurannahum, dan seterusnya. Nah, di ayat ini dia bilang seperti ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an syama'ilihim wa la tajid aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Jadi dia bilang begini, qala, iblis berkata, fabima awaitani, maka sebab engkau Allah subhanahu wa ta'ala telah menghukum saya menjadi hambamu yang sesat. Jadi awaitani itu tergelincir alias sesat. Ini hukuman dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang berbuat dia, yang disalahin Allah. Kurang ajar bener itu iblis. Jadi dia sesat karena dia menolak tunduk, patuh, sujud, hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang salah dia. Malah dia bilang begitu. Karena engkau ya Allah telah memutuskan saya, menghukum saya sebagai hambamu yang sesat dan akan dihukum di nerakamu selama-lamanya. Nggak terima saya. Ini mau ngapain kamu? La aqudanna, ini omongannya. Saya pasti akan menghalang-halangi, akan menyesatkan lahum kepada umat manusia, hamba-hambamu, anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, sirataka, dari jalanmu al-mustaqim, yang lurus. Jadi jalan Allah dipastikan pasti lurusnya. Iblis tahu, akan dia bilang begitu, jalanmu lurus. Saya nggak mau kalau hamba-hambamu pada lurus, pada benar, pada taat, pada rajin ibadah. Nggak suka saya. Nanti saya sendirian di neraka gitu. Maka saya berjanji akan saya halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Gimana caranya? Ayat selanjutnya, tsumma la'atiyannahum, saya akan pasti samperin hamba-hambamu anak Adam, Bani Adam, mim baini aidihim, saya samperin dari arah depan. Jadi dari depan, arah depan kita nih, di depan kita ini, di depan harapan-harapan kayak kemarin kan, wala umanniyannahum, dikasih harapan-harapan palsu, harapan-harapan kosong. Di depan kasih tahu, gak usah rajin-rajin sholat. Itu orang sekarang tuh waktu sholat ini di pasar itu deh, kejubel rame situ, kalau sholat nggak kebagian setan tuh. Itu namanya dari depan. Jadi dikasih harapan-harapan begitu, langsung nanti di sana juga ada musola,
ada musola. Ya telat-telat dikit nggak apa-apa dah gitu. Apalagi nggak usah sholat sekalian. Jadi setan tuh macam, maka orang gitu berangkat jam berapa aja, jam 2 berangkat, jam setengah 3 berangkat kerja, subuh masih di jalan, dia nggak mampir ke masjid, langsung menuju ke pasar, langsung menuju ke tempat tujuan. Macam-macam. Itu adalah perang batin seseorang. Dia harus menentukan, saya ini termasuk taat kepada Allah apa tidak. Nah, disitulah peran setan. Maka banyak orang yang kepleset dalam hidupnya ini, yang seperti ini. Itu dari depan, nah nggak berhasil dari depan, pindah dia. Wamin khalfihim, dari belakang, digendolin. Jangan mau ke masjid, gendolin. Jangan berangkat ke masjid. Orang sekarang tuh jamnya berangkat kerja, malah berangkat ke masjid, ketinggalan, nggak dapat untung, rugi situ. Gitu kata setan. Mending langsung berangkat. Tadi udah saya bilangin di sana ada musola, bahkan sampai ada masjid gede gitu misalnya. Kelihatannya nyebutin masjid, kan? Tapi gitu. Tanggung, lihat tuh, orang udah rame tuh. Kalau sudah tinggal ke masjid, walaupun di pinggir pasar, hilang semua ntar tuh. Itu macam-macam Pak itu. Godaan. Maka kadang-kala terjadi begini yang aneh nih, aneh tapi nyata. Jadi waktunya sholat justru malah rame. Giliran waktunya jeda nggak waktu sholat, sepi. Itulah gangguan setan. Waktunya Allah Akbar, Allah malah rame tuh berjubel. Wow, ujian itu. Kalau orang soleh berhenti, tidak akan bilang, mohon maaf Pak, saya mau ke masjid mau sholat, tulisin sedang sholat, mau rame kayak mau sepi kayak waktunya sholat. Begitu. Tapi kalau orang diganggu setan nggak begitu. Wah, pelanggan ditinggal, rugi. Sholat kan masih bisa antar, waktu masih panjang, ya kan? Jadi itulah tipu daya setan, gangguan setan. Kelihatannya sih ngelaksanain gitu, tapi kan telat, kena ayat yang lain, kena pasal yang lain. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang menunda-nunda, lelet, malas dalam melaksanakan ibadah sholat. Sholat sih sholat, ke pasar sih ke pasar, tapi kan telat. Padahal afdalnya apa? Awal waktu. Maka ketika ada kesempatan jangan ditunda. Peran setan di situ, di mana dia akan selalu menggelincirkan orang dari arah belakang. Nah, kemudian nggak berhasil dari depan, nggak berhasil dari belakang, ganti. Wa an aimanihim, diganggu, disamperin, didatengin dari arah kanan, belah kanan. Sama tarik. Ya, bisikan apa? Jangan ke depan, itu udah penuh. Sama dari belakang udah yang gendolin dari kanan, diiming-iming apa lagi, pokoknya gangguan setan. Dari kiri, wa'an syama'ilihim, terakhir dari kiri, tidak ada dari atas. Kenapa nggak ada? Nggak sanggup setan. Karena dari atas itu adalah hubungan vertikal antara hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ranahnya, nggak sanggup setan. Jadi kalau dari atas ya nggak sanggup. Kita berhubungan pada Allah, rahmatnya Allah turun, arah dari atas. Kita sholat ngadu pada Allah, arahnya juga ke atas. Dia nggak bisa. Jadi ada arah di mana setan itu nggak bisa. Jadi cuma 4 arah ini aja, depan, belakang, kanan, kiri. Ke bawah gimana? Sama, nggak bisa dia. Kita pulang kemana? Terakhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke liang kuburan. Itu kalau orang soleh susah ganggunya, susah. Maka pernah saya sampaikan pada jamaah sekalian, jadi orang sampai sakarat kan masih digoda setan. Amal-amal ibadah yang kita rutinkan dalam kehidupan sehari-hari kita, istiqomah sholatnya, istiqomah taklimnya, istiqomah infak sedekahnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah yakin akan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memprotek kita, menjaga kita sampai akhir hayat kita.
Jadi setan udah kesusahan sendiri karena kebiasaan kita istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sampai orang diganggu dari depan, disamperin dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka dipastikan kata setan, wala tajidu, seakan-akan datang Allah, engkau Allah tidak akan menemukan aktsarahum, hamba-hambamu banyak, kalau diartikan mayoritas, tapi kan kata setan, syakirin, yang pandai bersyukur kepadamu. Engkau Allah akan melihat nanti hamba-hambamu banyak yang tergoda, banyak yang tergelincir, banyak yang tidak bersyukur kepadamu, banyak yang tidak melaksanakan perintah-perintahmu. Kenapa? Gua goda gitu kasarannya gitu. Kan kata dia. Jadi dia punya harapan, punya planning, punya program akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang lurus, di mana kalau berhasil dengan cara didatengin depan, belakang, kanan, kiri, banyak orang yang tergelincir alias tersesat alias tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Programnya begitu. Nah, karena sudah jelas bahasa kitanya, udah iblis gitu, udah kelar lo ngomong gitu. Bahasa kitanya ini ya, udah kelar lo ngomong. Ada lagi nggak yang mau disampaikan, yang diomongin, yang dikomplainin? Udah, sekarang dengerin apa kata saya itu, bahasa kitanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sadaqallahul azim. Qala, Allah berfirman, iblis, kalau udah kelar yang kamu sampaikan, yang kamu keluhkan, yang kamu minta, saya udah dengerin semua dan udah saya jawabkan. Kamu dikasih kesempatan, silahkan kalau mau goda ya goda situ, mau datengin dari depan, belakang, kanan, kiri, silahkan situ. Bahkan kamu bilang nanti katanya hamba-hambaku akan banyak yang tidak pandai bersyukur kepadaku, lakuin aja deh. Sekarang dengerin nih. Kalau Allah berfirman, ukhruj, diulangi, get out, keluar kamu, keluar. Kalau bahasa kita melotot itu, kita ya, ini kan Allah masa pakai melotot, ya enggak lah, kita keluar lo. Ini kita, minha, dari surga, dari langit, dari istana Allah Subhanahu wa Ta'ala, mad'uman, dengan keadaan sangat hina, nggak pantas kamu. Jadi udah minta waktu, pakai janji-janji akan menghalang-halangi hamba-hambaku dari jalanku, akan disamperin dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Banyak yang nggak bersyukur, udah ngoceh ngalodol kemana-mana, udah keluar. Emang kamu hina sekali, nggak pantas sama sekali. Madhuran, sudah bukan hina lagi, terusir. Jadi benar-benar nggak boleh, Pak, udah nggak boleh di surga, benar-benar diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tambahkan, jadi yang diomongin tadi itu, diomongin nama iblis itu, laman, siapapun pasti, kata Allah nih, siapapun pasti, tabi'ah, yang ngikut, yang bebek, yang tertipu, yang tergoda kepadamu. Jadi diganggu dia, disesatkan dia, dihalang-halangi dia, tapi ketipu, tapi kegelincir, maka kan menjadi sesatu. Minhum, di antara hamba-hambaku, di antara umat manusia, la'amla'anna, pasti
pasti akan aku penuhkan. Bahasa sekarang dilebokno, dimasukkan jahannama, ke dalam neraka jahanam, minkum, bersama kamu, bersama kalian, ajmain et al, kabeh. Siapa yang tergoda ikut sama kamu, tergelincir sama kamu, tersesat sama kamu, nanti saya akan masukkan penuh semuanya sama kamu juga ke dalam neraka jahanam. Jadi Allah juga nggak main-main. Iya, silahkan kamu ganggu, silahkan kamu goda, kamu dikasih kesempatan, nggak tanggung-tanggung sampai hari dibangkitkan manusia. Tapi yaumi yub'atsun itu oleh Imam Ibnu Utsman, an-nafhul ula, tiupan pertama. Jadi selesainya kan memang kiamat. Tiupan yang pertama itu kan sangkakala itu, ketika ditiup kan semua hancur. Itu udah selesai, udah nggak bisa goda-goda lagi. Jadi udah selesai, udah tamat. Udah nggak bisa nanti di akhirat goda, nggak bisa. Kalau udah di akhirat apa di hari kiamat udah nggak bisa. Yang kayak kita cerita kemarin itu, bapak nggak bisa nolong anaknya, anak nggak bisa nolong bapaknya, setan juga udah nggak bisa ganggu lagi. Udah sama, kalau dia udah langsung masuk ke dalam neraka. Cuman kalau yang akan bareng sama dia itu, kalau orang kafir langsung bareng tuh, kalau yang ingkar, orang musyrik langsung bareng tuh. Nah, orang yang beriman diperhitungkan dulu amal baiknya. Maka kan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Siapa yang memang berat timbangan amal solehnya, amal baiknya, dia akan dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala, alias masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ringan. Nah, ringan ini kenapa? Macam-macam. Ada khilaf, ada dosa, ada maksiat. Nah, itu kan diproses dulu. Nah, nanti kalau ternyata memang banyak timbangan salahnya, dosanya daripada kebaikannya, nyusul, dicemplungin juga masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, sekarang untuk Nabi Adam yang dihormati, yang disanjung-sanjung, yang dimuliakan, Allah berfirman kepada Nabi Adam dan istrinya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Shadaqallahul azim. Nggak taunya yang diminta iblis langsung dipraktekin. Korbannya siapa? Nabi Adam dan istrinya, manusia pertama. Kalau boleh sekedar perkataan luar biasa. Jadi dia minta kepada Allah, dikasih, nggak tanggung-tanggung. Yang digoda salah satunya memang yang Adam, memang siapa? Ya bapak kita, nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya prakteknya langsung ke dia. Orang yang ada kan para malaikat, para jin, ya kan ya. Nah, pas Adam jadi, ya dia. Allah bilang, ya Adam, wa ya Adam, hei Adam, kamu mulia, kamu disujudi, ditaklimi, dihormati para malaikat-malaikatku. Luar biasa, karena kasih Allah ya.
ciptaan Allah, Nabi Allah, manusia pertama. Uskun, kamu tetap diam di sini, kamu tinggal di sini, stay in here, in heaven, my surga, my jannah. Anta, kamu, dikuatin lagi. Yang disuruh di sini ya memang kamu, siapa lagi? Ditambahin wazau juga, dan istrimu, yaitu Siti Hawa. Al jannata, di surgaku ini, silahkan kamu di sini dan Hawa. Fakula, silahkan makan-makan, pesta-pestalah gitu kan ya. Udah terserah apa yang ada di surga kamu makan, bebas. Min haitsu syi'tuma, terserah kamu berdua. Kalau bahasa gini, terserah lo, ya kan? Deh, pokoknya kamu tenang-tenang saja, santai-santai saja, apa saja silahkan, makan-makan silahkan. Yang nyuruh Allah. Ada tapinya, tapi gitu. Wala taqarraba, dan jangan sekali-kali kamu berdua, Adam dan Hawa, mendekati cedak-cedak, perak-perak. Dekat aja tuh nggak boleh sebenarnya. Dekat doang tuh nggak boleh. Apalagi sampai megang, apalagi sampai ngerontokin, apalagi sampai ngambil yang ada di situ, nggak boleh. Hadhihi syajarata, pohon ini. Jadi ada sebuah pohon di surga itu, di mana pohon itu Allah larang untuk dua manusia pertama yang mulia, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, mendekati pohon itu. Fatakuna, kalau sampai kamu deketin dan Hawa, maka kamu akan menjadi minaz zalimin, di antara hambaku yang telah berbuat zalim atau berbuat dosa. Zalim kamu, dosa kamu. Kamu saya beri kesempatan, saya persilahkan, silahkan di surga, terserah kamu, makan apa saja boleh silahkan. Tapi ingat, ada pohon di mana kamu nggak boleh, deket aja nggak boleh. Nah, pohon ini pohon apa sih? Bukan pohon huldi. Jadi al-hantoh, ahli tafsir ya mengatakan al-hantoh itu artinya gandum, pohon gandum. Satu riwayat Imam Jalalain, pohon anggur. Yang bilang pohon khuldi itu siapa? Iblis. Ayat di bawahnya ada ntar. Jadi nanti yang bilang itu adalah pohon keabadian itu adalah iblis, bukan Allah. Jadi iblis yang ngarang cerita. Maka nanti sampai dia bersumpah, saya ini penasehat, bukan orang sembarangan, dan Hawa, ketahuilah oleh kalian berdua gitu. Saya nggak mungkin bohong, nggak mungkin nipu gitu. Itulah namanya juga iblis ya, namanya juga penipu. Apa yang dikatain bohong sekalipun halal-halal aja menurut dia. Udah habis ya waktunya. Demikianlah taklim kita, semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat, menambah iman, Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hindarkan kita dari segala gangguan jin, setan, iblis, orang kafir, orang musyrik, orang zalim, sehingga kita, keluarga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.